Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Nabila dengan NPM 1811010177. Saya dari PAI semester 5. Saya ingin membuat video mengenai supervisi pendidikan di era 4.0. Revolusi industri 4.0 ini pertama kali ditemukan oleh seorang profesor yang bernama Profesor Klaus Schwab. Beliau asli seorang penduduk Jerman, dan beliau juga merupakan seorang pendiri organisasi WEF atau bisa disebut juga dengan World Economic Forum. Revolusi industri ini tidak langsung terjadi seketika 4.0 itu saja. Revolusi ini melalui beberapa tahap-tahapan. Tahap yang pertama, revolusi di sini terjadi pada abad ke-18, yakni ditemukannya sebuah alat tenun. Nah, terjadi pada tahun 1784. Tahap yang kedua yaitu tahap ini terjadi pada awal abad ke-20. Kala itu pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian alat kerjanya. Kalau yang sebelumnya kan tadi alat tenun, dia cuma ditemukan sebuah alat, tapi yang pertama ini tidak bisa memproduksikan alat tersebut. Yang kedua ini dia sudah bisa memproduksikan dari alat yang ditemukan sebelumnya. Lalu tahap yang ketiga atau revolusi industri 3.0, yakni di tahap ini sudah munculnya alat elektronik dan teknologi informasi guna memproduksi suatu barang. Contohnya seperti mesin-mesin yang ada di pabrik-pabrik itu sudah ada di revolusi 3.0 ini. Lalu selanjutnya revolusi keempat atau revolusi 4.0. Revolusi ini terakhir ditemukan pada tahun 2018. Sampai saat ini juga masih disebut juga dengan revolusi industri 4.0. Kenapa revolusi industri 4.0 ini terjadi pada saat ini? Alasannya karena semakin meningkatnya revolusi, semakin pesatnya perkembangan. Tentunya industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Lalu semakin trennya masa depan kan semakin berkembang dong, dari masa ke masa. Nah, pada saat ini dunia saat ini dunianya sudah menyentuh konektivitas manusia, mesin, data, dan jaringan-jaringan sudah ada di mana-mana. Lalu semakin pesatnya perkembangan teknologi pada era 4.0 ini harus diimbangi juga dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bangsa yang percaya dengan Tuhannya, kita juga nggak boleh kita asik dengan dunia kita sendiri. Kita juga harus mencari kehidupan, mencari kebutuhan kita kita juga harus memperdalam ilmu-ilmu agama, mencari informasi, belajar mengenai ilmu-ilmu agama, karena teknologi ini manfaatnya sangat banyak, bukan hanya ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan sehari-hari, bahkan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, saat ini dunia pendidikan tentu saja menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kita sebagai calon guru, kita tidak boleh tertinggal dengan murid kita, karena tidak tertutup kemungkinan murid kita akan lebih piawai dibanding kita. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru, kita juga harus lebih pandai dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Alasannya banyak sekali. Tentunya alasannya kita tahu manfaat informasi ini ke depannya untuk apa. Terus juga alasan yang kedua,
Teknologi informasi ini juga membantu kita dalam melakukan segala hal, dalam belajar, dalam bekerja. Banyak sekali manfaatnya tentunya untuk kita sebagai calon pendidik. Lalu, alasan yang ketiga, mengapa sih kita juga harus mengetahui agar kita juga nggak gagap teknologi. Karena kalau kita gaptek, kita malu dong sebagai guru, kita nggak menguasai, nggak tahu apa sih teknologi, nggak tahu cara mengaplikasikan, tidak tahu cara menggunakan teknologi ini bagaimana, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai guru, sebagai calon guru, calon pendidik masa depan, kita harus pandai serta piawai dalam menggunakan teknologi informasi. Lanjut, di era revolusi 4.0 ini adalah sebuah era di mana pekerjaan sudah banyak dilakukan secara digital. Satu perangkat bisa digunakan mengatur beberapa pekerjaan atau bisa disebut juga dengan multitasking. Saat ini banyak juga pekerjaan atau dokumen yang serba elektronik loh. Nah, contohnya aja seperti e-KTP, e-pasport, e-learning, e-banking, e-commerce, e-tol, terus ada juga e-pasport, dan masih banyak lagi. Lalu kita juga harus, di sini saya mengambil salah satu contoh di dalam kepemimpinan. Contohnya saja saya mengambil kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini merupakan suatu pemimpin, komponen, unsur yang paling penting dalam menjalankan suatu sekolah, baik sekolah SD, SMP maupun SMA. Karena tanpa adanya suatu pemimpin, sebuah organisasi, sebuah sekolah itu tidak bakal bisa berjalan dengan efisiensi. Oleh sebab itu, peran kepala sekolah, peran guru ini sangat amat penting dalam suatu proses pendidikan. Karena dengan adanya mereka ini sangat amat membantu. Contohnya kepala sekolah di sini tugasnya memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, lalu penilaian serta evaluasi untuk guru-guru. Kalau kepala sekolah kan untuk guru, mengawasi guru, membimbing, mengarahkan guru bagaimana dia mengajar, bagaimana metode apa yang harus dikembangkan, yang harus diperbarui itu seperti apa. Lalu kalau guru di sini tugasnya untuk mengajar dan juga untuk memberikan ilmu-ilmu untuk anak murid, mendidik juga sekaligus mendidik akhlaknya, bagaimana cara dia berperilaku. Kalau siswa di sini, siswa tugasnya belajar dan belajar. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya ambil contoh dari dari kepemimpinan atau contoh personalnya dalam revolusi industri. Saya mengambil contoh kepala sekolah di dalam revolusi industri 4.0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf kepada teman-teman semua, kepada dosen Bapak Isa Mustafa, saya mohon maaf. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.